Halo. Hai. Halo. Halo. Saya Nadila Santuna. Saya Amina R. Saya Aiswara Mise. Saya Nuhaizatul Hikmah. Kami dari Visegrad. Tahu nggak sih, dari 44 negara di benua Eropa, 27 diantaranya tergabung ke dalam Uni Eropa dan terbagi ke dalam komunitas-komunitas yang lebih kecil lagi. Nah, rupanya komunitas ini sudah ada bahkan sebelum Uni Eropa dibentuk, di mana mereka terbagi berdasarkan wilayah, ekonomi, dan juga politiknya. Salah satu dari komunitas ini adalah Visegrad. Visegrad sendiri terdiri dari Hongaria, Ceko, Polandia, dan juga Slovakia, yang dimana mereka berada di tengah-tengah Eropa dan di sejarahnya mengalami permasalahan yang turun langsung dari pendahulu mereka, sehingga mereka secara alami mencari aliansi ataupun sekutu dari negara tetangga dengan latar belakang permasalahan yang sama. Nah, di dalam sejarahnya juga, negara-negara Visegrad memiliki sejarah dengan Cina di bawah rezim komunis sebelum tirai besi runtuh. Setelah tirai besi runtuh, mereka tetap menjalin hubungan dengan Cina walaupun dengan detail-detail hubungan yang berbeda. Nah, di kelompok kami akan membahas terkait detail-detail hubungan tersebut dan juga analisa hubungan ekonomi negara-negara Visegrad dengan Cina. Akar dari pembentukan Visegrad mulai pada tanggal 15 Februari 1991, yaitu V3 yang terdiri dari 3 negara, yaitu negara Cekoslovakia, Hongaria, dan Polandia. Namun, pada tanggal 1 Januari 1993, negara Cekoslovakia melakukan pembubaran menjadi 2 negara, yaitu negara Ceko dan Slovakia. Alhasil, negara Visegrad menjadi V4, yaitu negara Ceko, Slovakia, Polandia, dan Hongaria. Raja Charles I dari Hongaria, John dari Luxembourg, Casimir III dari Polandia, dan Raja Bohemian membentuk sebuah aliansi. Aliansi tersebut merupakan Visegrad yang menjadi manifestasi pertama dalam Eropa Tengah. Pada tahun 2012, terbentuklah kerjasama antara China, Central and Eastern European countries dengan format 16+1. Hubungan ini merupakan hubungan ekonomi antara negara-negara Visegrad dengan China. Nah, hubungan keduanya ini merupakan hubungan yang untuk mempererat antara negara-negara Eropa Tengah dan juga negara Eropa Timur. Nah, dan di mana ini merupakan peluang bagi China, yaitu pintu masuk strategisnya untuk memperluas pengaruhnya di negara-negara Eropa. Nah, bagi negara-negara Eropa sendiri, khususnya Eropa Timur dan Eropa Tengah, ini merupakan kesempatan baginya untuk tidak tergantung bagi Uni Eropa dan juga Rusia. Nah, kerjasama ini bergerak pada bidang pendidikan, infrastruktur, investasi, dan juga perdagangan. Hingga saat ini masih ada dan berlanjut kepada ranah politik. Hubungan China dengan negara Hongaria menjadi sangat kontroversial setelah Brussels dan negara-negara Eropa lainnya mengkritik tajam bahwa hubungan mereka merupakan sebuah ancaman keamanan. Namun, hubungan mereka tetap saja solid karena China menyumbangkan investasinya sebesar 44% ke Hongaria dari perusahaan BYD, yaitu perusahaan kendaraan listriknya. Dan fun fact-nya sendiri, yang sedang memimpin Dewan Uni Eropa sekarang adalah Hongaria, sehingga Hongaria ini merupakan jembatan bagi China untuk menyebarkan pengaruhnya atau memperluas ekspansi ekonominya ke negara-negara Eropa lainnya. Nah, jadi hubungan mereka ini tetap berjalan, akan tetapi mungkin sebagian negara-negara lainnya membenci akan hadirnya China.
Setelah Slowakia berpisah dari Cekoslowakia dan berdiri sebagai negara sendiri, ia mulai membangun hubungan dengan negara-negara kuat seperti dengan Amerika, dengan Rusia, dan juga dengan Cina. Tetapi hubungannya dengan Cina itu lebih kaku dan juga lebih tidak berkonsep dikarenakan hubungan keduanya yang memang tidak stabil. Di satu sisi, Slowakia menatap Cina dengan penuh kekaguman karena Cina adalah negara dengan kekuatan global yang terus bertumbuh, namun di sisi lainnya, Slowakia mengabaikan Cina dalam substansi diplomasinya dikarenakan ia menganggap Cina terlalu tinggi untuk menjalankan peran dalam bisnis kehidupan sehari-hari. Sedangkan Slowakia sendiri terlalu kecil untuk mencapai sesuatu yang berarti di sana. Nah, perlu dicatat juga bahwa Slowakia bukan dan belum pernah menjadi partner strategis untuk Cina. Hal ini dikarenakan Slowakia kekurangan pandangan masa depan terhadap perkembangan hubungan diplomatik dan juga pelaksanaan eksporter di pasar Cina yang lebih baik. Sampai-sampai pada tahun 2019, impor dari Cina itu mencapai 5,4 miliar euro, sedangkan ekspor dari Slowakia ke Cina itu hanya mencapai 1,69 miliar euro. Nah, saat partai baru mulai berkuasa di tahun 2020, barulah hubungan Cina dan juga Slowakia ini ditinjau lagi saat fokus Slowakia berada pada kawasan Euro-Atlantik dan tercermin dari strategi keamanan Slowakia yang menilai kritis keberadaan Cina di Slowakia. Pada tahun 2022, komunitas intelijen Slowakia juga tidak lagi menutup mata pada Cina dan memperingatkan Cina untuk menembus infrastruktur penting di Slowakia, walaupun Cina memiliki pengaruh politik yang sedikit dan juga lebih sporadik. Nah, selain itu, Slowakia juga adalah satu-satunya negara CEE yang tidak melakukan penerbangan langsung ke Cina dan tidak menandatangani MOU ataupun perjanjian strategis lainnya dengan Cina. Tetapi walau begitu, Slowakia tetap memiliki beberapa perusahaan manufaktur Cina dan juga beberapa potensi bisnis di bidang teknologi yang belum diklarifikasi. Menariknya, Slowakia juga menjadi objek dari soft power-nya Cina sampai-sampai Cina menunjukkan ketertarikannya untuk membeli media Slowakia. Nah, hubungan masa depan antara Slowakia dan juga Cina ini belum bisa dijawab karena Slowakia harus menstabilkan politiknya terlebih dahulu sebelum bisa mengadakan diskusi yang membahas masa depan hubungan yang timbal balik. Pada saat pembubaran negara Cekoslovakia, Ceko menjalin hubungan diplomatik dengan Cina pada tanggal 1 Januari 1993. Presiden pertama Ceko, yaitu Václav Havel, menentang hubungan diplomatik dengan Cina karena merasa prinsip demokrasi yang ia anut tidak sejalan dengan Cina. Lalu, Presiden kedua Ceko, yaitu Václav Klaus, mengalihkan kendali ke Cina. Dilanjutkan dengan Presiden ketiga Ceko, yaitu Miloš Zeman, yang menjalin hubungan demokrasi yang baik dengan Cina. Sayangnya, Presiden Ceko saat ini, yaitu Petr Pavel, kurang dekat dengan Cina karena Petr Pavel condong ke Taiwan, sehingga hubungan Ceko dengan Cina kurang dekat. Selanjutnya adalah hubungan antara Polandia dan China. Hubungan antara kedua negara ini dalam bidang ekonomi dapat dikatakan berjalan dengan baik, namun bersifat asimetris. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena antara Polandia dan China mengalami defisit perdagangan dan itu terjadi dari tahun ke tahun. Bahkan Badan Perdagangan Polandia melaporkan bahwa skala perdagangan yang terjadi antara Polandia dan China itu berada pada 1:14. Selain itu, Menteri Perdagangan Polandia juga melaporkan bahwa di tahun 2021 nilai ekspor dari Polandia ke China itu mencapai 1 miliar US dollar, sedangkan nilai impor dari China ke Polandia itu mencapai 11 miliar US dollar. Bayangkan teman-teman betapa tingginya defisit perdagangan antara kedua negara tersebut. Nah, tetapi walaupun terjadinya defisit perdagangan, hubungan antara kedua negara ini dalam bidang perdagangan masih berjalan dengan baik. Namun, defisit perdagangan tersebut dinilai oleh Menteri Perdagangan Polandia merupakan masalah yang serius dan harus segera ditangani oleh kedua negara. Nah, untuk bahan atau produk perdagangan
utama yang menjadi ekspor dari Polandia ke China adalah di bidang susu, kecantikan, dan juga produk-produk tambang. Selain itu, sedangkan produk impor dari China ke Polandia itu produk-produk yang membutuhkan tingkat pengolahan tinggi seperti telepon seluler, komputer, konsol video game, permainan game, dan bahan-bahan olahraga. Nah, kesimpulannya, hubungan antara negara-negara Visegrad dengan China dalam bidang ekonomi dapat dikatakan berjalan dengan baik. Namun, hubungan tersebut memiliki catatan di setiap negara. Kita mulai dari Hongaria. Hongaria dan China memiliki hubungan yang baik dalam bidang perdagangan. Namun, hubungan antara kedua negara tersebut banyak ditentang oleh negara-negara Eropa, khususnya Brazil, di mana diibaratkan hubungan antara Hongaria dengan China ini merupakan hubungan asmara yang tidak direstui, ibaratnya. Nah, suatu saat hubungan ini dapat sewaktu-waktu bubar, apalagi sekarang dengan naiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Yang kedua, selanjutnya kita beranjak ke Slovakia. Hubungan antara Slovakia dan China dalam bidang Polandia juga berjalan dengan baik. Namun, lagi-lagi kedua negara ini tidak memiliki MOU yang jelas terkait kerjasama dalam bidang ekonomi. Kedua negara saling membangun perusahaan di masing-masing negara. China yang membangun perusahaan di Slovakia, begitupun Slovakia yang membangun perusahaan di China. Namun tidak ada MOU yang jelas terkait kerjasama antara keduanya di bidang ekonomi. Lalu yang ketiga adalah Ceko. Hubungan antara China dan Ceko ini di presiden pertama itu mengalami ketegangan. Lalu selanjutnya beranjak ke presiden kedua, Ceko mulai membaik dalam bidang ekonomi. Kemudian di presiden ketiga hubungan semakin membaik lagi. Dan di presiden saat ini hubungan China dan Ceko ini ternyata berbelok arah, di mana Ceko lebih condong kepada Taiwan dalam bidang ekonominya. Sedangkan yang terakhir adalah hubungan Polandia dan China. Polandia dan China ini juga memiliki hubungan yang baik dalam bidang ekonomi, namun bersifat asimetris, di mana di antara kedua negara ini terjadi defisit perdagangan yang cukup tinggi, yang di mana mencapai skala 1:14.